Buanglah kebodohan. Judul ini saya ambil dari satu ayat di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Kalau kita mempelajari atau membaca di dalam kitab Amsal, pada hakikatnya Amsal itu bicara tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Kita bisa melewati hidup di dunia ini dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan bijaksana, atau sebaliknya dengan tidak bijaksana, dengan kebodohan. Nah, itulah sebabnya mengapa saya juga menghimbau Bapak Ibu usahakan baca Amsal setiap hari. Mengapa? Karena Amsal selalu berbicara seperti orang tua kepada anak. Sebab itu kalau kita membaca Amsal selalu ada kata, hai anakku. Hai anak-anak, dengarkanlah aku. Hai anakku. Dan untuk itu saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, ayo baca Amsal. Ikuti tiap-tiap tanggal. Nah, Saudara, kita sedang berbicara tentang kebodohan. Dan kebodohan di sini bukan bicara tentang intelektualitas. Bukan bicara tentang intelijensia. Banyak orang-orang yang pinter, tapi di pemandangan Tuhan dia bodoh. Nah, itulah sebabnya kita mau mengerti bahwa kebodohan di sini lebih ke arah hal-hal bagaimana kita hidup dengan cara yang bijaksana di hadapan Tuhan. Saya ingin memberikan beberapa contoh kebodohan yang kita bisa pelajari di dalam firman Tuhan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu kebodohan Esau. Kita tahu apa yang terjadi antara Esau dan Yakub. Ini anak kembar. Tapi karena Esau lahir 1 menit lebih dahulu, maka dia memperoleh yang namanya hak kesulungan. Jadi ini sebenarnya kasih karunia, bukan? Hanya gara-gara dia lahir lebih dahulu, keluar lebih dahulu, dia mendapatkan hak kesulungan ini. Hak yang luar biasa. Tetapi sayang, Esau tidak menyayangkan atau kurang menghargai hal tersebut. Sehingga satu saat dia jual hak kesulungannya hanya untuk semangkok kacang merah yang setelah dimakan ya sudah habis. Cuma bisa mengenyangkan saat itu juga. Selesai ya sudah, lapar lagi. Sedangkan hak kesulungan ini dampaknya itu sampai kekal dan kekal. Jadi sampai anak cucu dan seterusnya, bahkan sampai kepada kekekalan. Jadi tidak sebanding, bukan? Hal yang kekal dia tukar dengan hal yang cuma sementara. Hal yang sangat berharga, yang sangat-sangat berharga, dia tukar dengan hal yang tidak bernilai sama sekali. Nah, itu yang diperbuat oleh Esau. Satu kebodohan yang diperbuat oleh Esau. Dan akibat dari apa yang dia perbuat, dikatakan pada saat dia mau menerima berkat, dia ditolak. Dia tidak bisa menerima berkat, walaupun dikatakan Esau nangis-nangis, Esau minta-minta, Esau dikatakan di sini mencucurkan air mata, tetapi dia sudah tidak bisa memperoleh hal itu. Karena hak kesulungannya sudah berpindah kepada Yakub. Berkat-berkat Allah yang luar biasa dicurahkan kepada Yakub dan anak cucunya. Jadi inilah yang perlu kita pelajari, perlu kita ingat. Jangan sampai kita menukar perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang kekal itu dengan perkara-perkara yang bersifat sementara saja, yang hanya memuaskan daging kita sekejap. Nah, kita maju lagi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya ambil dari diri seorang raja, Saul. 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel. Walaupun dia memang menjadi raja karena undian,
Tapi kita tahu bersama bahwa memang itu semua dalam kendalinya Tuhan. Karena sebelum diundi, Saul sudah diberitahu kalau dia akan menjadi raja. Yang saya soroti di sini yaitu bagaimana Saul ini 2 kali melakukan kebodohan. Apa kebodohan yang dia lakukan? Yaitu dia tidak melaksanakan perintah Tuhan. Padahal jelas, perintahnya dikatakan dengan jelas. Dan perintah ini Tuhan punya kepentingan. Terutama Tuhan ingin membalas apa yang diperbuat oleh bangsa Amalek. Jadi Tuhan sendiri yang punya kepentingan di sini. Dan Saul diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi Saul saya katakan dengan sengaja. Ya kalau tidak sengaja itu masih bisa dimaklumi. Tapi Saul ini dengan sengaja. Dia tahu perintah Tuhan. Tapi dia langgar perintah itu. Dan 2 kali. Setelah yang pertama Tuhan kasih kesempatan lagi. Yang kedua tetap saja Saul lakukan. Jadi itu saya tulis di sini kebodohan Saul ialah dengan sengaja melanggar perintah Tuhan. Dan mengapa Saul lakukan itu? Karena Saul tidak memiliki roh ketaatan. Saya ajak kita semua minta roh ketaatan. Dan tentu kita mau belajar taat pastinya. Tapi mintalah, saudara, minta. Saudara kalau ingat minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku roh ketaatan. Jadi karunia atau berkat-berkat rohani ini juga harus diminta, saudara ya. Kita tidak cuma minta, dilindungi, diberi kesehatan, diberkati ya, usaha diberkati dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan tidak boleh, boleh saudara ya. Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita minta. Tapi saudara jangan lupa, hal-hal rohani juga harus kita minta. Minta roh ketaatan ini. Ini suatu roh yang luar biasa. Kalau kita memiliki roh ketaatan itu akan menyelamatkan kita. Dan akan memberkati kita. Saul karena dia tidak punya roh ketaatan, akhirnya dia langgar perintah Tuhan. Perintah yang sudah jelas dia langgar. Dan akhirnya Tuhan singkirkan Saul. Sebab itu Nabi Samuel tadi berkata, perbuatanmu itu bodoh Saul. Nah ini yang menjadi sebuah cermin bagi kita ya. Nah kita maju lagi, melihat contoh yang keempat adalah kebodohan Daud. Ternyata Daud juga pernah melakukan satu tindakan kebodohan. Di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 8, lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Daud menyadari bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah sebuah kebodohan. Apa yang dia sudah lakukan? Dia melakukan sensus. Ya, makanya istilahnya sinful sensus. Sensus yang berdosa. Dia menghitung laskarnya. Ya, tentu ada hal-hal yang tersembunyi di sini. Ada selalu banyak pertanyaan mengapa dan mengapa. Salah satu ini yang membuat Daud salah dalam melakukan hal ini, saya yakin karena ada unsur kesombongan dari Daud. Ada satu unsur dia ingin membanggakan kekuatan militernya. Makanya waktu dia mau melakukan itu Yoab sudah memberikan nasihat. Yoab itu panglimanya, dia bilang ngapain raja lakukan ini? Gak perlulah. Tapi Daud ngotot. Nah ini saudara ya, yang saya lihat adalah kesalahan Daud. Yaitu apa? Dia memaksakan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia paksakan. Saya yakin Daud sebagai orang yang peka kepada Tuhan, peka kepada Roh Kudus, dia tahu sebenarnya bahwa tindakannya itu salah. Buktinya dia setelah melakukan hal itu dia nggak ada yang mengingatkan, dia langsung tahu, aku sudah salah. Tapi waktu dia mau melakukan itu, dia memaksakan dirinya, memaksakan keinginannya, memaksakan ambisinya. Nah saudara, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya. Makanya kalau apapun yang kita inginkan, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan kalau kehendak-Mu jadi, Tuhan buka jalan. Jadi ini saudara-saudara kita harus belajar dalam segala sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan terlalu memaksakan keinginan kita. Karena keinginan kita belum tentu benar. Tentu kalau keinginan itu kita mantap, kita tahu ini benar, ya ini dari Tuhan, ya silakan. Tapi kalau kita tidak mantap,
ya sudah kita berserah kepada Tuhan. Apalagi kalau kita tahu itu bukan dari Tuhan, dari diri kita sendiri, ya sebaiknya jangan, saudara. Oke, kita masuk kepada contoh yang keempat dan yang terakhir. Saya ambil itu dari seorang raja yang mungkin saudara jarang dengar namanya, yaitu Raja Asa, raja dari kerajaan Yehuda. Di dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ini teguran seorang nabi kepada Raja Asa. Mengapa? Nah, saudara-saudara, karena pada saat itu Raja Asa sedang bermusuhan dengan Raja Baesa. Baesa ini adalah kerajaan sebelah utara. Kita tahu kerajaan Israel akhirnya pecah ya. Setelah Salomo kan pecah jadi dua. Ya, seringkali terjadi perang saudara. Nah, pada zaman Raja Asa terjadilah perang saudara, saudara-saudara. Ya, Asa melawan Baesa. Asa ini adalah sebenarnya raja yang takut kepada Tuhan, raja yang baik, mempunyai catatan yang baik. Dan dia pernah ditolong oleh Tuhan luar biasa di awal-awal pemerintahannya. Ketika dia diserang oleh kerajaan dari Ethiopia dengan jumlah pasukan yang besar. Alkitab menulis kurang lebih 1 juta pasukan. Waduh, besar sekali itu. Tapi Tuhan tolong, karena Asa minta tolong kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Akhirnya dia mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi pada saat dia berperang atau bersengketa dengan Baesa, Asa tidak minta tolong kepada Tuhan, tapi dia meminta tolong kepada Raja Aram. Raja Aram itu ada di atasnya Israel. Dia minta tolong pada Raja Aram supaya Raja Aram ikut mengepung Israel. Dan memang akhirnya Israel kalah. Tapi Tuhan berkata kepada Asa, perbuatanmu bodoh, Asa. Apa kebodohan Asa? Kebodohan Asa ialah ia lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Dia lebih mengandalkan Aram, padahal dia pernah ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi kali ini dia luput, namanya ya manusia, saudara. Masih tidak sempurna. Jadi Asa dia mengandalkan Raja Aram untuk menghadapi Israel. Walaupun dia menang, tapi dia kalah. Tuhan berkata, mulai saat ini kamu akan terus mengalami peperangan. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini hari-hari yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan juga kita mengandalkan siapapun manusia, tapi andalkan Tuhan. Dia lebih berkuasa dari segala-galanya. Amin. Dia masih sanggup menolong saudara dan saya. Sebab itu mari kita mau selalu datang mendekat kepada Tuhan. Ada satu ayat sebagai akhir daripada firman Tuhan, saya bacakan di dalam Mazmur 73 ayat 22 sampai 24. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara, memang kita masih dalam taraf, dalam proses penyempurnaan. Kadang kita masih melakukan kebodohan-kebodohan. Dan firman Tuhan berkata, yang penting dari semuanya itu jangan pernah menjauh dari Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara, keadaan saudara pada hari-hari ini apapun juga saudara tetap mendekat kepada Tuhan. Mazmur bilang, aku bodoh, aku juga tidak mengerti segala sesuatu, tapi aku mau tetap dekat dengan Engkau. Haleluya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.